Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih seputar dilema kehidupan keluarga antara suami istri dengan mertua maupun ipar. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang istri yang tidak mau pulang ke rumah suami. Kemudian selanjutnya kita bahas juga istri yang tidak mau pulang ke rumah suami karena di rumah suami terdapat saudara ipar. Dan kali ini tentang istri yang tidak mau pulang ke rumah suami karena memiliki konflik dengan mertuanya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang seorang istri yang tinggal bersama dengan mertuanya? Lalu bagaimana solusi untuk hal tersebut? Pertanyaan serupa pernah disampaikan kepada Syekh Abdullah Al-Faqih Hasyimkiti di dalam dua fatwanya. Yang pertama adalah seorang wanita yang meminta dalil kepada Syekh Abdullah Al-Faqih Hasyimkiti agar ditunjukkan dalil tersebut kepada suaminya bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya terpisah dari mertuanya. Kemudian di dalam pertanyaan tersebut sang istri juga menyampaikan bahwa dia termasuk dari keluarga yang mampu sehingga dia tidak masalah ketika dia menuntut kepada suaminya untuk memiliki rumah sendiri terpisah dari mertua atau orang tua suami tersebut. Menjawab pertanyaan tersebut, Syekh Abdullah Al-Faqih Hasyimkiti beliau berkata bahwa telah pasti di dalam syariat bahwa seorang istri berhak untuk memiliki tempat tinggal atau akomodasi, pakaian, dan juga nafkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah mereka, para istri yang sudah dijatuhi hukum talak 1 dan talak 2 atau talak roj'i, talak yang masih memungkinkan untuk kembali lagi, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Ayat ini berbicara tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri yang sudah dia cerai dengan talak 1 maupun talak 2 atau biasa disebut dengan talak roj'i. Jika kepada istri yang sudah ditalak dengan talak 1 atau talak 2 saja, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Lalu bagaimana dengan istri yang belum jatuh hukum talak 1 maupun talak 2 kepadanya? Tentu lebih wajib lagi hukumnya. Kemudian lebih lanjut, Syekh Abdullah Al-Faqih berkata, perintah ini juga terdapat di banyak hadis. Oleh karena itu, jika seorang wanita merasa tidak nyaman tinggal bersama mertua atau ipar, maka tugas suami adalah menyediakan rumah yang terpisah untuk memberikan kenyamanan bagi sang istri serta bisa menghindarkan bahaya dari istri tersebut. Bahaya di sini adalah bahaya terungkapnya, tersingkapnya aurat istri di hadapan orang yang bukan mahram yang berpotensi tinggal di dalam satu rumah seperti ipar maupun adik ipar maupun kakak ipar. Karena di hadapan keduanya istri tidak boleh membuka auratnya, membuka kerudungnya. Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diroro, tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh menjadi objek suatu bahaya. Meski demikian, harus kami sampaikan di sini pula bahwa saudari penanya bahwa jika sang suami harus berada dekat dengan orang tuanya atau jika orang tuanya dalam kondisi sangat membutuhkan kehadiran suami Anda untuk merawat orang tuanya, maka dalam hal ini Anda sebagai istri tidak boleh mengajak suami untuk tinggal di rumah yang terpisah sehingga akan membuat mertua Anda ataupun orang tua kandung suami Anda menjadi kesusahan. Maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal yang terpisah bagi Anda, tetapi di saat yang sama Anda juga wajib mempertimbangkan kondisi orang tua suami Anda. Ada kalanya suami kita adalah anak tunggal
yang jika kita mengajak suami untuk tinggal terpisah dari orang tuanya, terpisah dari mertua kita, maka kemudian akan menimbulkan kesusahan bagi orang tua kita yang dalam kondisi sepuh, tua, dan sangat membutuhkan kehadiran anaknya. Maka dalam hal ini tidak pantas jika seorang istri menuntut agar memiliki rumah terpisah dari mertuanya atau orang tua suaminya. Sungguh suami istri hendaknya saling bekerja sama, saling memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tangsawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Janganlah kamu lupa dengan kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan di dalam Islam? Di dalam fatwanya yang lain juga tentang problematika istri dan mertua yang tinggal serumah, Syekh Abdullah Al-Faqih berkata, nasihat kami kepada Anda adalah yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat masalah Anda dan memberi Anda jalan keluar dari kesulitan yang sedang Anda hadapi. Yang kedua, banyak-banyak bersabar dan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi Anda dari pengaruh buruk akibat depresi atau stres yang ditimbulkan karena tinggal bersama mertua tadi, yang bisa jadi tidak Anda sukai, padahal di sana terdapat kebaikan yang bisa saja kita lupakan. Ingat, berzikir, hati menjadi tenang, kemudian masalah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian solusi yang ketiga, meminta bantuan kepada orang soleh untuk mencari solusi yang tepat dengan suami Anda. Ini yang banyak kita lalaikan di antara kalangan istri. Beberapa di antara maupun para suami juga, ketika mereka mendapati masalah di dalam keluarga, mereka tidak meminta solusi kepada orang soleh, tapi justru kemudian membuat status baik di WhatsApp maupun di Facebook, hingga kemudian jatuhlah masalah-masalah tersebut kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya dan tidak bisa memberikan solusi yang tepat sesuai agama Islam. Maka biasakan diri untuk menahan masalah dan hanya menceritakan masalah tersebut kepada orang soleh, karena hanya orang soleh dengan basirohnya semoga mereka bisa memberikan masalah bagi Anda. Jangan mengumbar masalah pribadi, masalah keluarga kepada orang lain. Kemudian solusi yang keempat, Anda bisa juga mendiskusikan hal tersebut dengan suami Anda. Ini yang perlu dibangun. Komunikasi antara suami dengan istri ini yang perlu dibangun. Kalau ada masalah dengan mertua, komunikasikan dulu dengan suami istri. Suami jangan sibuk dengan HP-nya terus. Istri jangan sibuk dengan HP-nya terus. Berkomunikasilah, makanlah bersama, duduk bersama, ngobrol lah. Cari solusi-solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian solusi yang kelima, jika hasil diskusi dengan suami mengharuskan Anda dan suami untuk mengontrak, ngekos, membeli rumah dengan uang patungan Anda berdua, tidak masalah. Kemudian yang keenam, jika hal itu terwujud, alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, kalau tidak, Anda sebenarnya memiliki hak dari suami Anda untuk meminta tempat tinggal yang semestinya sesuai kemampuan suami, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada suami Anda. Demikian pembacaan fatwa dari Syekh Abdullah Al-Faqih As-Sigiti tentang problematika istri tinggal serumah dengan mertua. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe channel kami, kunjungi situs kami mukminun.com, referensi Islam terpercaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.